Bertobat kau. Yang macam-macam dengan Tuhan, ya. Ketika kita ini datang kepada Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka itu adalah awal dari pemulihan dan kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita. Katakan amin. Kita berapa hari lalu baru merayakan kemerdekaan, saudara. Hidup di bawah penjajahan itu tidaklah enak, ya. Karena itu bangsa ini, para pahlawan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dibayar dengan darah, dengan nyawa. Ya, kenapa? Karena kemerdekaan itu sangat berarti. Memberi kelegaan, memberi kebahagiaan. Yesus datang membawa kemerdekaan bagi saudara dan saya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, firman Tuhan di sana Yesus berkata, saudara, Injil Yohanes 8 ayat yang ke-30. Saya baca ayat yang 31. Maka katanya kepada orang-orang yang ada di situ, orang Yahudi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kepada kami, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kemerdekaan dan pemulihan. Karena dosa itu menghancurkan hidup manusia. Saya dulu hidup di dalam dosa. Saya menikmati semua dosa yang saya pikir akan membawa kebahagiaan. Ternyata dosa membawa kepada kutuk maut, yang berujung pada akhirnya tahun 95 saya mau bunuh diri. Karena saya pikir kalau bunuh diri sudah selesai semuanya. Ya, tetapi disitulah saudara, Tuhan Yesus datang menemui saya secara pribadi. Dan ketika saya membuka hati menerima dia secara pribadi, apa yang terjadi? Tuhan memerdekakan hidup saya. Kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus saat itu, saya tidak mengerti kebenaran yang memerdekakan itu, maka tidak akan pernah ada seorang Debbie Basir hari ini. Tapi karena saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya membuka hati bagi Tuhan Yesus, dan dia masuk dalam hidup saya belajar firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan hidup saya. Dan saya tinggalkan semua dosa, saudara. Dosa itu membawa kutuk dalam kehidupan manusia, membawa kehancuran dalam kehidupan manusia. Dosa membawa kutuk atas sebuah tanah dan bangsa, saudara. Hanya pertobatan ketika kita mengenal Tuhan Yesus, maka barulah kita ini akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Saya berdoa supaya Pulau Sumba ini menjadi pulau yang dimerdekakan sungguh-sungguh, supaya kita melihat tanah kita diberkati Tuhan. Ya, hari-hari ini kita mendengar berita-berita tentang gempa dahsyat yang akan melanda Indonesia. Salah satu pulau yang akan berdampak besar, yang berada di lempeng yang akan diperkirakan mengalami pergeseran itu adalah Sumba. Ya, tidak ada cara lain untuk kita bisa meminta anugerah Tuhan meluputkan pulau kita. Saya melihat, saudara, ketika Palu mengalami gempa itu, karena keluarga saya masih banyak di Palu, bagaimana tanah itu bergulung, saudara. Bagaimana rumah-rumah tenggelam, satu perumahan hilang seperti lapangan, seperti ditelan bumi. Ya, tapi saya percaya orang-orang yang hidup dalam pertobatan, yang menyerahkan hidup mereka untuk melakukan kebenaran, mereka akan mengalami keluputan dari Tuhan. Amin, saudara. Cuma ada satu cara supaya kita mengalami keluputan dari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik, saudara, saya pengen kita baca ayat ini supaya kita renungkan sungguh-sungguh. Inilah cara untuk kita meminta kepada Tuhan agar kita mengalami keluputan dari bencana besar. Manusia boleh membaca seluruh skema yang tertulis, tetapi ketika Tuhan berdaulat, kita percaya Tuhan yang pegang kuasa atas alam semesta. Amin.
Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan ayat 14, firman Tuhan berkata begini saudara, kita baca bersama, kita deklarasikan firman ini dan kita akan berdoa bersama-sama agar Pulau Sumba ini diluputkan oleh Tuhan. Amin. Karena banyak orang-orang yang berdoa meminta keluputan dari tempat ini. Amin. Saudara, dikatakan 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Baca bersama, 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang pelah memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah satu cara untuk kita mengalami keluputan dari bencana yang besar. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan ayat ini. Dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut. Hari ini kita semua umat Tuhan, gak peduli saudara dari gereja mana, kita satu di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Kita adalah umat yang atas